pada keterampilan menulis bahasa Arab atau Maharatul Kitabah, kita ketahui bahwasanya ada 3 aspek yang harus kita pelajari, yaitu kaidah bahasa Arab, insya, dan yang terakhir adalah khat. Nah, kali ini kita akan memfokuskan pembahasan mengenai khat. Sebenarnya, apa sih khat itu? Mengapa khat harus berkaidah? Mengapa dalam belajar khat harus melalui guru? Apakah pembelajaran khat yang paling relevan dengan Maharatul Kitabah? Baiklah, langsung saja kita bahas. Definisi khat yang terdapat dalam kitab Asy-Syafiyah dan Jam'ul Jawami menyebutkan bahwa khat adalah menggambar lafaz dengan skema huruf hijaiyah dengan perkiraan permulaan dan pemberhentiannya. Jadi, di sini dijelaskan bahwasanya khat itu adalah ketika kita menulis dengan mengerti dari mana kita memulai menulis huruf, kemudian di mana kita berhenti. Artinya yaitu menulis dengan mengetahui kaidah atau aturan-aturannya. Karena hanya dengan mengetahui kaidah, kita bisa tahu dari mana kita mengawali menulis dan kemudian di mana akhirnya. Kemudian yang kedua, menurut Yaqut Al-Mustaqsimi, seorang khotot besar pada zamannya, beliau mengatakan, al-khattu handasatun ruhaniyah, zaharat bi'alatin jismaniyah. Handasah sendiri dalam bahasa Indonesia berarti rancang bangun, bisa juga berarti geometri. Geometri sendiri merupakan sesuatu yang berkaitan dengan bentuk-bentuk, ukuran, dan juga bidang yang saling berkaitan. Jadi, menurut makalah tersebut secara sederhananya dan menurut pemahaman saya adalah bahwasanya khat itu adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan bentuk-bentuk, ukuran-ukuran, bidang yang bersifat rohani atau ada di jiwa kita dan dimanifestasikan dengan alat-alat jasmani. Kemudian yang ketiga, menurut Qalqasani dalam kitabnya Subhul A'syar memberikan definisi ilmu khat sebagai ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, penempatannya, dan cara merangkainya menjadi tulisan dalam baris kalimat. Nah, dalam definisi tersebut kita ketahui bahwasanya khat itu mencakup 3 hal. Yaitu yang pertama, pengetahuan mengenai kaidah huruf-huruf tunggal. Yaitu bagaimana kita menulis huruf-huruf hijaiyah ketika sendiri-sendiri dengan benar. Contohnya, bagaimana kita menulis huruf alif dengan benar. Berapa ukurannya, kemudian bagaimana cara menulisnya, kemudian bagaimana bentuknya, dan seterusnya. Yang kedua, khat itu juga mencakup bagaimana peletakan huruf-huruf dengan benar, atau biasa disebut dengan kaidah tarkib. Nah, di sini membahas mengenai letak huruf, apakah huruf tersebut ditulis di atas garis atau di bawah garis. Kemudian cara antar huruf yang lain itu seberapa, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu membahas cara merangkai huruf-huruf tunggal ketika bersambung satu sama lain di dalam kalimat. Nah, dalam hal ini kita mempelajari bentuk-bentuk sambungan huruf. Misalnya ketika huruf ba bersambung dengan huruf mim, bentuknya menjadi seperti apa, perubahan apa saja yang terjadi, kemudian variasi-variasi apa saja yang bisa dilakukan dalam sambungan tersebut, dan seterusnya. Dari semua pengertian khat di atas, kita ketahui bahwasanya dalam khat itu ada kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang harus diketahui, baik dalam segi penulisannya, kemudian bentuk-bentuk hurufnya,
cara merangkai dan menyusunnya, dan juga meletakkan huruf-huruf tersebut dalam suatu kalimat. Unsur kaidah sangat ditekankan di sini. Lantas, dari mana kita bisa mengetahui kaidah-kaidah tersebut? Apakah ada buku yang menjelaskan mengenai kaidah-kaidah khot? Apa sih kaidah khot itu? Kaidah khot adalah suatu aturan penulisan yang harus dipenuhi bagi seorang penulis khot agar khot tersebut bisa memenuhi unsur-unsur keindahan dan sesuai dengan jenis khot yang dimaksud. Kaidah-kaidah ini tentunya disusun oleh ulama-ulama muslim sejak zaman dahulu, didasarkan pada pemikiran dan perenungan yang mendalam mengenai kesenian, diturunkan secara terus-menerus, dan terus mengalami perbaikan-perbaikan oleh ulama khot dari zaman ke zaman. Berbagai jenis khot terus mengalami perbaikan-perbaikan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Banyak juga jenis khot yang punah karena tidak ada yang menggunakan lagi dan kalah populer dengan jenis khot yang lain. Sampai pada zaman sekarang, bentuk-bentuk khot sudah dianggap final karena dianggap sudah pada bentuk yang paling bagus dan paling memenuhi standar-standar keindahan dan kesenian. Ada banyak jenis khot yang masih bertahan hingga saat ini. Tentunya khot-khot tersebut memiliki kaidah-kaidah tersendiri dan berbeda satu sama lain. Di antara khot-khot tersebut yaitu ada khot naskhi, sulus, diwani, diwani jali, taklik, kufi, rik'ah, maghribi, dan lain-lain. Ulama-ulama khot pada zaman dahulu mengabadikan kaidah-kaidah khot yang mereka susun dalam bentuk sebuah kitab. Dan banyak dari kitab-kitab tersebut tetap digunakan hingga saat ini. Banyak juga buku-buku kaidah khot yang sudah beredar di Indonesia. Tetapi tentu saja akan sangat sulit mempelajari buku tersebut bila tidak ada orang yang kompeten yang membantu menjelaskan. Apalagi ini adalah ilmu khot yang di dalamnya banyak sekali terdapat rahasia-rahasia. Dalam hal ini Sayyidina Ali pernah mengatakan, al-khottu makhfiyun fi ta'limil ustad. Artinya bahwasanya khot itu terletak pada pengajaran seorang guru. Jadi jelas bahwasanya bila ingin mendapatkan ilmu khot harus dengan bantuan seorang guru. Karena menurut Sayyidina Ali, letak khot berada di situ. Dan perlu digarisbawahi, lafaz ustad pada perkataan Sayyidina Ali tersebut terdapat imbuhan alif lam, al-ustad. Seperti yang kita ketahui, alif lam dalam kaidah bahasa Arab salah satunya berfungsi untuk mengkhususkan sesuatu. Jadi yang dimaksud ustadz atau guru di sini adalah bukan guru secara umum, tetapi al-ustadz atau guru yang secara khusus, yaitu pastinya yang dimaksud adalah guru khot yang kompeten, guru yang bisa menjelaskan dengan detail mengenai kaidah-kaidah khot secara menyeluruh. Dengan adanya guru yang kompeten, tentunya kita akan lebih cepat dan mudah dalam belajar dan memahami khot. Nah, kita telah membahas mengenai pengertian khot, kemudian pengertian kaidah khot, dan peran guru dalam pembelajaran khot. Semua pembahasan khot tadi merupakan tinjauan khot dari segi khot sebagai warisan kesenian Islam, di mana sangat kental sekali dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kesenian Islam di dalamnya. Karena kedetailan khot yang syarat akan keindahan ini tentunya perlu waktu yang lama dalam mempelajari ataupun menulisnya. Dengan demikian, saya rasa tinjauan khot dari segi kesenian yang sangat detail ini kurang relevan bila diterapkan pada Maharatul Kitabah di pendidikan bahasa Arab. Yang mana pada Maharatul Kitabah menekankan pada kebenaran penulisan semata,
bukan pada keindahan atau keseniannya. Karena itu, saya membagi khot pada dua perspektif tujuan, yaitu khot yang bertujuan untuk menulis indah dan khot yang bertujuan untuk menulis secara benar. Khot yang bertujuan untuk menulis indah adalah khot dalam arti sesungguhnya, yaitu sebagai warisan kebudayaan Islam yang syarat akan kedetailan kaidah dan nilai-nilai kesenian Islam. Cara menulisnya pun menggunakan alat-alat khusus yang biasa digunakan oleh para khotot, seperti halnya handam, kemudian kolam Iran, kolam Jawi, dan seterusnya. Sedangkan khot dengan tujuan untuk menulis benar adalah khot yang mana mengedepankan pada aspek kebenaran tulisan. Dan penulisannya pun hanya menggunakan pulpen atau pensil biasa. Tinjauan kedua ini yang saya rasa pas dengan pembahasan Maharotul Kitabah dalam pembelajaran bahasa Arab, karena kesesuaian tujuan yaitu dengan mengedepankan pada kebenaran tulisan semata, bukan pada keindahan dan kesenian pada khot. Inilah tadi pembahasan mengenai khot yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita, serta dapat menambah semangat kita dalam mempelajari khot. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya dan sampai jumpa.